adik-adik semuanya, Shalom. Wah, tidak terasa nih kita sudah kembali sampai di hari Minggu, di mana hari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa sebelum beribadah. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang Engkau telah berikan kepada setiap kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Persiapkanlah hati kami agar dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu saja. Pimpin juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini, berikan kami kebijaksanaan, hikmat daripadamu agar dapat melayani adik-adik kami dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Ya Bapa, ini doa kami, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Nah adik-adik, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih atas hari baru yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita katakan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Ya, itu dia pujian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menambahkan hari yang baru ke dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke hadirat-Nya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik yang di rumah, di kelas Pratama dan kelas Madya dalam keadaan baik-baik saja, sehat sempurna. Ketemu lagi minggu ini dengan Kak Irin yang akan membagikan sedikit mengenai firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang dibagikan pada hari ini bisa memberkati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak hadir di tengah ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarkan apa yang kami dengar Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Irin mau membahas satu cerita tentang judulnya sih tunjukkan aksimu. Apa sih aksi? Aksi itu adalah tindakan. Jadi tunjukkan tindakanmu. Jadi tidak cuma sekedar omongan aja, tapi kita buktikan dengan tindakan kita. Nah, pada hari ini firman Tuhan terambil dari sebentar ya. Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Ayo siapkan Alkitab kalian. Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 17. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Nah, Kak Irin mau bahas tentang tunjukkan aksimu. Di dalam Alkitab udah sering banget ya kita adik-adik di rumah mendengar di firman Tuhan yang dibagikan kakak-kakak dari kelas kecil sampai kelas besar. Dan mungkin pada saat kalian nanti besar lagi, kalian akan terus mendengar tentang kasih. Gimana kita mengasihi
kita harus mengasihi sesama manusia, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, ataupun mengasihi orang lain yang belum kita kenal. Ataupun di dalam Alkitab dibilang adalah kasihilah musuhmu. Nah, kadang-kadang itu kalau kita bilang, kalau kita ucap kasih, kita oh ya aku mengasihi kamu, itu mudah sekali. Tetapi kenyataannya adalah itu sangat-sangat sulit. Misalnya ada teman kalian di dalam kelas, teman kalian itu iseng banget, suka jahilin kalian. Kalian bisa nggak untuk mengasihi dia? Pasti sulit ya adik-adik ya. Ataupun ada teman-teman yang jahat, ada teman yang jahat dengan kalian, yang suka mengejek kalian, jelek lo, misalnya gitu. Sulit, apakah mudah untuk kita untuk memaafkan ataupun untuk mengampuni ataupun menerima? Pasti sulit ya adik-adik semuanya ya. Nah, itulah judul Kairin pada hari ini, yaitu tunjukkan aksimu. Jadi apa yang kita dengar di firman Tuhan dari kecil, kita udah dengar firman Tuhan tentang kasih, kita harus mengasihi. Nah, kita harus buktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya ada yang suka mengejek kalian dalam hati bilang, Tuhan maafin dia gitu. Dan tidak membalas ejekan temennya kepada kalian. Nah, bisa nggak adik-adik semuanya kayak gitu? Susah sih, tapi kalau kalian berpegang teguh dengan firman Tuhan, kalian berpegang teguh dengan janji Tuhan untuk mengasihi sesama, perintah Tuhan, pasti kalian bisa. Kak Irin yakin, Kak Irin percaya bisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat, ada teman yang jahat, teman yang iseng, doain. Nah, nggak cuma tentang nggak cuma kita mengenai mengampuni ya, tentang kasih itu juga, kasih itu adalah rasa sayang ya. Misalnya juga kita tunjukkan kasih kita, misalnya ada teman kita, teman sebangku kita lagi sakit gitu ya, kita ngebantu, kamu sakit ya, oh ya udah, aku tolongin ke UKS ya. Dulu pada saat Kak Irin sekolah itu ada namanya UKS, unit kesehatan siswa. Jadi di UKS itu ada tempat tidur, ada obat-obatan. Jadi setiap ada murid yang sakit itu dibawa tuh ke UKS itu tuh untuk bisa istirahat. Nah, mungkin ada sebutan di sekolah-sekolah adik-adik beda-beda ya. Kalau dulu di sekolah Kak Irin namanya UKS. Nah, bantu, oh iya sini kita ke UKS yuk gitu. Nah, kita bawa teman kita itu ke UKS, terus kita perlu apa, kita kasih minum. Mungkin kan dalam keadaan sakit teman kita nggak bisa ambil minum gitu ya, kita tolong, ataupun kita bantu juga untuk laporin ke guru-guru kita atau wali kelas gitu, untuk Bu, si A sakit gitu. Jadi kita menolong sesama, karena ya itu tadi, karena Tuhan sudah mengajarkan kasih kepada kita. Dan dari ayat yang kita baca dari Yakobus yang ayat 23, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita udah sering banget dengar tentang kasih itu tidak hanya rasa sayang aja gitu, kita menyayangi seseorang, tapi kita tuh
juga menunjukkan kita menolong teman kita memaafkan teman kita yang salah sama kita ada yang teman-teman kita, mungkin ada teman yang sering mengejek, kita doakan. Ataupun ada teman kita yang lagi sakit, kita nggak bisa bantu apa-apa, kita bantu bisa dengan kita doakan. Semoga teman kita tersebut lekas sembuh. Dan bukan hanya seperti ini, oh iya nanti aku doain ya semoga kamu cepat sembuh, dan akhirnya oh iya iya terima kasih, tapi kalian tidak mendoakan, kalian hanya mengucapkan aja, oh iya nanti aku doain ya semoga kalian cepat sembuh. Nah, tidak cuma berkata-kata, tetapi tunjukkan aksimu, tunjukkan perbuatanmu. Kita menunjukkan apa yang sudah firman Tuhan yang kita dengar, yaitu kita mengasihi. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya kita mendengar saja. Oke, itu adik-adik yang Kak Irin bagikan pada hari ini. Semoga kita menjadi pelaku firman, kita menunjukkan aksi kita, bukan hanya kita mendengar firman Tuhan dari kecil sampai kita besar, tapi kita hanya pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo adik-adik, tunjukkan aksimu, tunjukkan kebaikanmu, tunjukkan kasihmu. Oke adik-adik, semoga pada hari ini firman yang Kak Irin bagikan itu menjadi berkat buat adik-adik semuanya, bisa menjadi pegangan adik-adik semuanya dalam adik-adik menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menunjukkan aksi kami Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan, tetapi kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarkan apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati keluarga kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, penyakit atau virus apapun Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan, jika teman-teman kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Jika mengalami kelemahan, Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja kami Tuhan. Biarkan gereja kami tumbuh menjadi pelaku firman Tuhan, dapat memberkati jiwa-jiwa Bapa, jiwa-jiwa baru Bapa, ataupun orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sisa ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap kalau keluar rumah tetap pakai masker. Kalau jangan lupa tetap bawa hand sanitizer, cuci tangan yang bersih. Oke, tetap prokes istilahnya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik, Kak Bunga mau ingetin, jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan kita untuk Tuhan ya. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita tetap memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua adik-adik, lalu nanti orang tuanya akan menyerahkan melalui transfer atau ketika orang tua adik-adik sedang ke gereja. Jadi jangan lupa ya adik-adik, tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita mau akhiri ibadah kita mau mengingat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita. Mengalahkan tingginya langit, mengalahkan dalamnya lautan, begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau mengucap syukur, kita angkat pujian ini setinggi-tingginya langit.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam sautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Dan saat ini kami akan kembali kegiatan kami masing-masing. Kami akan mulai hari kami pada hari Senin esok. Persiapkanlah kami Tuhan untuk menjalani minggu yang akan datang. Meskipun kami masih mungkin virtual bersekolahnya, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah berjeli lelah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, berkat daripada-Mu agar kami dapat selalu menjadi keluarga yang cintakan Tuhan, yang setia untuk melayani Tuhan. Dan ya Bapa, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpin setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.